Kemudian masuk pada fasal selanjutnya, yaitu al-faslus sabi' fi itba'i Ramadan bisitin min Syawal. Pasal yang ketujuh ini menerangkan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma Ramadan thumma atba'ahu bisittin min Syawal kana kasyamid dahr. Diriwayatkan sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan full, kemudian melanjutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Jadi pahalanya itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Wa inna makana kasyamid dahr li'annal hasanata bi'ashri amthaliha fayuqabilu kulla yaumin bi'ashrati ayyamin. Dikatakan bahwa puasa Ramadan full kemudian berpuasa sunnah pada bulan Syawal selama 6 hari itu diibaratkan seperti puasa selama 1 tahun, karena kebaikan ibadah tersebut itu memiliki atau dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, sehingga berbanding setiap hari itu dikalikan 10 hari. Jadi 1 hari dihitung 10 hari, sedangkan 10 hari itu selama 1 tahun itu mendapatkan pahala hanya dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah, melanjutkan ibadah puasa sunnah Syawal, melanjutkan ibadah wajib bulan Ramadan. Nah, tata cara atau waktunya kapan? Apakah harus 6 hari berturut-turut pada bulan Syawal atau tidak? Ini ulama berpendapat bahwa tidak harus berpuasa 6 hari secara berturut-turut. Artinya ketika bulan puasa selesai, 1 Syawal jelas tidak boleh puasa ya, karena 1 Syawal itu merupakan hari raya Idul Fitri. Itu haram untuk berpuasa. Apakah puasanya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 7 atau bisa diloncat-loncat, misalkan tanggal 2 puasa, 2 Syawal puasa, kemudian dilanjutkan tanggal 5 Syawal sampai tanggal 10 Syawal puasa lagi sampai 6 kali. Itu boleh. Tapi mohon maaf, jika ada yang bolong puasa Ramadannya, itu alangkah lebih baiknya mendahulukan mengqadha puasa Ramadan. Meskipun ada yang mengatakan bisa saja berniat mengqadha puasa Ramadan pada bulan Syawal, dia akan mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Itu kesunahan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Lanjut pasal yang ke-8, al-faslus tsamin fi shaumil mutlaq. Kemudian pasal yang ke-8 yaitu menerangkan tentang puasa mutlak. Puasa mutlak itu berarti puasa yang tidak memiliki sebab. Tidak seperti puasa Syawal tadi, kan ada sebabnya karena bulan Syawal. Seperti puasa Asyura, puasa Muharram gitu kan ada sebabnya. Tapi ini adalah puasa mutlak. Dalil Al-Qur'annya adalah qala Allahu azza wa jalla was-shaimin was-shaimat. Bagi orang-orang dan orang-orang yang berpuasa, laki-laki maupun orang-orang yang berpuasa dari kalangan perempuan. Ini keumuman ayatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa 1 hari karena Allah, kecuali dia akan dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka selama 70 tahun. Artinya bagi orang yang berpuasa 1 hari saja dia puasa, maka pasti Allah akan menjamin dia terhindar dari siksa neraka selama 70 tahun.
Kemudian waqalat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yafturu hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin qattu illa Ramadan. Wah, kata Sayyidah Aisyah begini, dulu Rasulullah itu berpuasa terus, sampai-sampai kita itu heran, seolah-olah Nabi tidak pernah tidak puasa. Dan sebaliknya, saya juga melihat Nabi itu tidak puasa, sehingga saya juga seakan-akan kok Nabi nggak pernah puasa gitu. Itu Rasulullah, dan saya tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan full, kecuali pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu puasa 1 bulan full itu hanya pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan selain Ramadan, beliau tidak pernah full 1 bulan berpuasa. Kemudian waqalat Mu'adah al-Adawiyah. Nah, ini Mu'adah al-Adawiyah ini kita lihat di footnote-nya, merupakan seorang pemimpin, seorang tokoh, sayyidatun alimatun abidatun, seorang tokoh yang sangat alim, intelektual, dan ahli ibadah. Ini seorang perempuan. Jadi perempuan juga ternyata dalam sejarah itu banyak berperan secara intelektual maupun secara spiritual. Di antaranya adalah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Mu'adah al-Adawiyah ini. Sayyidah Mu'adah al-Adawiyah bercerita, saya pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah Rasulullah pernah berpuasa 3 hari pada setiap bulannya? Akan Rasulullah SAW yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Apakah Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya? Qalat na'am. Sayyidah Aisyah menjawab, ya, Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan. Faqultu laha min ayyi ayyami syahri kana yasum. Kemudian saya bertanya lagi, hari apa pada setiap bulannya Nabi berpuasa? Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Sayyidah Aisyah menjawab bahwa Rasulullah tidak peduli hari apapun, intinya setiap bulan beliau berpuasa selama 3 hari. Nah, ini biasanya kita juga mengenal puasa Ayyamil Bid, 3 hari setiap bulannya, yaitu Ayyamil Bid, yaitu pada tanggal 13, 15, tanggal 13, 14, 15. Itu namanya puasa Ayyamul Bid. Tapi Rasulullah dalam cerita ini tidak menentukan harinya hari apa. Yang jelas beliau melaksanakan ibadah puasa 3 hari setiap bulannya berpuasa 3 hari. Tetapi kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15. Ada cerita unik ya, riwayatnya begini. Kenapa tanggal tersebut dikatakan sebagai Ayyamul Bid? Ada riwayat dalam sebuah kitab yang dinamakan Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa asal usul nama Ayyamul Bid itu dulu ketika Nabi Adam turun ke dunia itu dalam kondisi gosong karena kena matahari. Kemudian Nabi Adam disuruh untuk berpuasa pada tanggal 13. Nah, 1 hari berpuasa Nabi Adam, kemudian sepertiga badannya itu putih. Tanggal 14 puasa lagi, sepertiganya putih lagi. Tanggal 15 berpuasa sampai seluruhnya menjadi putih, tidak gosong lagi. Itu riwayat dari Ibnu Abbas. Tapi ada riwayat yang lebih elegan lagi,
Kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Karena pada tanggal-tanggal tersebut itu bulan memang sedang terang, sehingga dunia, bumi ini cerah, seakan-akan putih gitu. Itulah asal-usul dari Ayyamul Bid. Jadi kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa mutlak tanpa ada sebab. Nama itu shaum. Ya udah, niat isun, saya berniat berpuasa, udah itu aja.